Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga untuk teman-teman semua, baik yang di grup Telegram, grup WA maupun teman-teman semua di media sosial. Ya, hari ini saya akan coba membahas dari awal tentang tanaman sayur buah, ya, sayur buah yang akan kita semai dengan sistem hidroponik. Nah, sekedar untuk diketahui, sayur buah ini adalah sayuran yang berbuah, ya. Jadi bukan tanaman buah. Jadi beda dia antara sayur buah dengan tanaman buah, ya. Sayur buah itu contohnya seperti tomat, ya, tomat, terus cabai. Nah, jadi kebetulan di sini ada sekitar 6 benih yang akan mulai saya semai dan ajarkan untuk teman-teman secara bertahap. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana sih cara semai sayur buah. Jadi ada dua sistem yang akan saya gunakan di sini. Yang pertama adalah cara semai di media rock wool, ya. Media rock wool ini media busa khusus untuk tanaman, ya, baik hidroponik ataupun tanaman secara konvensional di tanah, ya. Ini media semai yang saat ini saya anggap, ya, pendapat pribadi saya adalah media semai terbaik, ya, karena ini penyerapan airnya juga bagus, terus intensitas busanya juga tidak terlalu padat sehingga akar akan gampang untuk turun, ya. Beda dibandingkan dengan busa biasa. Jadi ini benar-benar busa khusus untuk tanaman. Ada juga sih rock wool yang sering digunakan untuk pelapis AC, ya, di bangunan. Tapi itu bukan rock wool untuk media tanam, karena itu glass wool, ya, lebih tepatnya. Ataupun kalaupun ada rock woolnya tanpa kaca, itu intensitasnya juga berbeda, ya. Jadi kualitasnya juga akan berbeda. Jadi yang pertama itu secara dengan rock wool, yang kedua kita akan semai bagaimana cara semai dengan media sekam bakar, atau bisa juga diganti dengan media kokopit atau tanah humus. Tanah humus itu tanah yang di bawah pohon, yang di bagian lapisan atasnya yang kita korek, ya. Biasanya di bawah pohon itu bawah pohon rindang, ya. Jadi bawah pohon rindang itu ada lapisan tanah hitam, itu yang kita ambil untuk sebagai media tanam ataupun media semai. Saat ini kita belajar tentang cara semai, ya. Nah, jadi di sini ada 6 jenis tanaman. Yang pertama dua tanaman tomat itu sudah saya rendam sebelumnya, ya. Kemudian ada 4 jenis cabai. Jadi ada cabai habanero merah, ya, ini cabai pedas, ya. Kemudian ini habanero kuning, cabai pedas juga, tapi saya belum pernah coba yang ini rasanya pedas atau enggak. Tapi setahu saya habanero sepedas. Kemudian ada hot jalapeno. Wah, ini cabai besar, ya, juga pedas. Dan satu lagi ada super hot pepper atau disebut juga dengan cabai setan. Nah, ini biasa juga dipakai untuk tanaman hias, ya, cabai hias. Oke, yang sudah saya rendam itu ada cabai tomat merah dan juga ini tomat hitam. Kita ajarkan dulu, ya, biasa sih cara rendamnya juga biasa. Jadi saya ambil dulu, ya, cabai yang dalam kemasannya itu dibungkus lagi oleh plastik
supaya kondisinya tidak lembab. Nah, tinggal dituangkan aja. Jadi kalau biar gampangnya sih nanti rendamnya juga satu tempat satu. Jadi kita gampang kasih identitas ya. Jadi identitasnya ini cabenya apa, jangan nanti malah bingung untuk menentukan jenis cabai. Nah, kita tinggal rendam. Yang terbaik itu adalah merendam dengan air hangat kuku ya. Dengan air hangat kuku dan dikasih irisan bawang merah. Jadi tinggal diiris aja satu siung bawang merah dan direndam bersama cabenya. Dibiarkan minimal 3 jam hingga berkisar 6 jam ya. Setelah itu baru lakukan penyemaian. Yang ini saya sudah rendam tomat, ini tomat merah, tomat jenis tomat beef stick ya, tomat beef stick. Nah, terus satu lagi tomat indigo, tomat hitam untuk obat kanker. Nah, ini udah saya rendam selama 3 jam ya. Tadi siang saya rendam, sekarang kita akan coba untuk semai ya. Ini media rock wool, panjangnya itu sekitar 15 cm, tinggi itu sekitar 7,5 cm ya. Kalau panjang kesananya itu maksimal itu 1 meter. Nah, rock wool kita akan potong ya. Jadi akan kita iris. Kalau untuk sayur buah itu saya sarankan itu di 3 cm ya. Kalau untuk sayur daun itu kan 2,5 cm. Kalau ini sekitar 3 cm, tapi dikira-kira aja, nggak harus dipas-paskan harus 3. Jadi kira-kira udah tebal ya udah. Kemudian kita iris lagi menjadi 3 bagian dan kita iris lagi itu menjadi 15 kotak. Jadi hitungannya 2,5 lebarnya kiri dan 2,5 kanan dan tinggi 3 cm. Nggak usah sampai putus ya. Jadi cukup segini aja. Jadi bisa gampang. Kalau kita putus itu repot juga satu-satu. Jadi ini biar untuk repot. Kalau seandainya putus pun nggak apa-apa. Hanya masalahnya biar gampang aja nanti kita. Oke, sekarang kita kasih lubang ya. Jadi ada 15 lubang, jangan terlalu dalam, cukup maksimal itu lubangnya sedalam 0,5 cm aja. Jadi ada 15 lubang ya. Setelah itu satu persatu semaian tadi. Ini tomat ya, tomat kita masukkan ke dalam lubang. Satu-satu aja karena nanti biar nggak repot memecah ya. Karena sebaiknya tanaman sayur buah ini satu lubang. Kalau kita buat lebih nanti ternyata malah tumbuh, kita repot. Itu harus memecahnya, gampang putus akar, dan kalau akar sudah putus itu biasanya terganggu juga sih pertumbuhannya. Jadi kita ambil aja itu satu-satu dan kita letakkan di dalam lubang. Nah, ini untuk sayur buah itu beda-beda ya masa kecambahnya, antara cabai, tomat, pare, melon ataupun jenis sayur buah lainnya ya. Ini sudah saya masukkan, tinggal kita, karena ini sudah direndam berarti kita tidak perlu spray lagi karena benihnya sudah basah dan lembab. Jadi kita tinggal simpan. Boleh disimpan di tempat gelap, yang penting ingat aja untuk ngecek dan lakukan penyiraman di spray ya. Di spray itu sekali 1 hari. Jadi kalau hari ini kita semai di sore atau malam hari,
besok sorenya kita spray aja lagi, spray tipis supaya benihnya tidak kering ya. Nah, ini disimpan dan dicek itu sekitar setiap hari, dan biasanya akan kecambah itu berkisar kisaran 3 hari hingga 7 hari ya, kalau untuk tanaman tomat, cabai, dan tanaman yang benihnya kecil. Tapi kalau tanaman benihnya besar itu seperti pare ataupun benih lainnya, itu berkisar 5 sampai dengan 2 minggu. Oke, ini pelajaran pertama menyemai di media rock wool. Kita masuk ke pelajaran kedua. Kita siapkan media. Jadi saya di sini kebetulan adanya sekam bakar. Di sini tidak ada kokopit, jadi saya gunakan sekam bakar. Bisa teman-teman ganti dengan kokopit atau diganti dengan tanah humus ya. Tanah humus, tanah yang di atas, yang di bawah pohon rindang, di bagian atasnya aja yang kita ambil ya. Nah, ini sama. Ini juga harus dalam kondisi lembab ya. Jadi jangan kita berharap dalam kondisi kering kita semai terus setelah itu baru kita spray, karena biasanya tidak menjamin bahwa semua media itu akan basah. Ini apalagi media sekam, kekurangannya itu dia cepat kering. Jadi kita basahi dulu ya. Kita yakinkan basah medianya. Oke, nah setelah basah lalu kita tiriskan. Jadi nanti kondisi medianya itu dibuat lembab. Nah, dalam penyemaian itu terserah teman-teman mau gunakan apa, namun saya sarankan gunakan wadah yang di bagian bawahnya berlobang. Ada lobang, jadi supaya pada saat lakukan penyiraman tidak ada air yang menggenang di bawah ya. Nah, saya ambil contoh. Jadi di sini saya menggunakan trisomai. Trisomai itu 1 2 3 4 5 6. 6 kali 12. 2 3 4 5 6 7 lalu 11 12. 6 kali 12. Berarti sekitar 72 ya. Saya matematika masih kurang. Tapi kalau masalah bagi-bagi oke. Bagi-bagi. Minta-minta deh. Oke, ini saya tidak akan letakkan semua nanti karena akan makan waktu. Jadi saya kasih di 2 baris aja. Lalu kita akan semai ya. Nah, sama ya, tapi ini posisikan yakin itu padat dan media semainya itu sudah dalam kondisi lembab ya. Jadi kalau dipegang dia dingin. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe dan like bila dianggap ini bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat, jangan di like, dan subscribe cukup sekali aja. Karena kalau 2 kali berarti artinya unsubscribe. Ya, oke, kita dua baris ya. 2 baris sama kita kasih lubang ya di media tanam sekamnya. Nah, oke. Setelah itu kita ambil lagi semennya. Kalau ini sih bagusnya pakai lidi ya, pakai lidi atau apa yang dimasukkan, karena ini kecil. Jadi kalau malah kena tangan malah balik lagi ngikut dia. Jadi usahakan digunakan lidi atau apa yang bisa lengket. Oke, setelah
setelah diletakkan, kemudian kita tutup lagi semaiannya. Juga tidak perlu disiram karena ini masih kondisi lembab. Nah, kalau kita siram nanti kadang-kadang semaiannya hilang ya. Jadi cukup kita tutup aja dengan lapisan media di sampingnya. Nah, ini sama, kita simpan dulu dan kita spray itu sekali 1 hari. Nah, setelah kecambah, jangan lupa begitu dia sudah kecambah langsung dikeluarkan dari tempat yang gelap supaya tidak terjadi etiolasi. Etiolasi itu dia menjulang tinggi, batangnya putih dan dia menjulang tinggi mencari matahari ya. Jadi apabila sudah etiolasi lalu kita tetap lanjutkan untuk tanaman, yang terjadi adalah tanaman itu lebih rapuh ya. Jadi pada saat dia begitu kena matahari dia akan langsung layu. Jadi biarkan begitu dia kecambah langsung kita keluarkan dan jemur matahari pagi hingga jam 11. Oke, pelajaran pertama untuk semaian sayur buah cukup sekian. Nanti akan kita lanjut di tahap selanjutnya, yaitu bagaimana memperlakukan semaian dengan pemberian nutrisi sebelum fase pindah tanam. Sampai jumpa di tutorial berikutnya bersama Bang Tani Poseo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.